Saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sehati sejiwa untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau berkenan untuk mengampuni kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, bantulah kami agar mampu memperbarui hidup melalui pertobatan terus-menerus. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah-tengah bangsa Israel ada pikiran bahwa perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang akan mendatangkan hukuman bagi si pendosa, tetapi juga bagi keluarganya dan bahkan keturunannya. Karena itu firman Tuhan datang kepada bangsa Israel melalui Nabi Yehezkiel bahwa hukuman akan diberikan kepada setiap orang menurut tindakan-tindakannya. Allah akan menghukum masing-masing menurut perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukannya sendiri. Kalau demikian, kita mungkin akan bertanya, bagaimana dengan dosa asal yang diwariskan bagi kita turun-temurun? Dalam Katekismus Gereja Katolik dijelaskan bahwa Adam menerima kekudusan dan keadilan asali bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh kodrat manusia. Karena itu, dosa pribadi Adam dan Hawa juga turut menimpa kodrat manusia yang selanjutnya diwariskan kepada seluruh umat manusia. Dosa yang diwariskan itu bukan perbuatan dosa, tetapi keadaan dosa yang menyebabkan manusia kehilangan kekudusan dan keadilan asali itu. Saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dosa yang diwariskan bagi kita, yakni dosa asal atau keadaan dosa itu, dimurnikan oleh Allah melalui dan dalam diri Yesus Kristus lewat karya dan kurban keselamatannya. Karena itu, lewat bacaan-bacaan suci hari ini, kita diajak untuk senantiasa bertobat kembali kepada Allah, menyerahkan diri seutuhnya kepadanya. Dalam kitab Yehezkiel, lewat firman-Nya, Allah menegaskan, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, jangan sampai itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Oleh karena itu, bertobatlah supaya kalian hidup. Nabi Yehezkiel mengingatkan kita supaya memperbaharui hati serta roh agar kita boleh mengalami pengampunan dan keselamatan dari Allah.
Yesus dalam Injil suci hari ini mengajak kita untuk senantiasa menyerahkan diri seutuhnya kepada Bapa, berserah diri sambil melaksanakan kehendak Bapa, berusaha untuk terbuka kepada orang lain, rendah hati untuk menerima orang lain, berusaha untuk bersikap jujur dan tulus hati dalam hidup kita, seperti seorang anak kecil. Mari kita berdoa dan terus berusaha supaya hidup kita dipenuhi dengan kesederhanaan, kejujuran, keterbukaan, dan penyerahan diri secara total kepada Allah. Demikian kita akan memperoleh sukacita, kebahagiaan, dan keselamatan. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Murah, kami bersyukur atas karya penyelamatan-Mu bagi kami. Kami mohon semoga Roh-Mu menyertai kami, karena sebagai manusia yang lemah dan rapuh, kami sering jatuh dalam dosa dan kesalahan yang sama. Semoga kami mampu untuk bertobat, hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Semoga kehendak-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengalami sukacita dan kebahagiaan, menikmati damai sejahtera dan kehidupan kekal yang Engkau sediakan bagi kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.